Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Beranda Al-Quran akan mengkaji, membahas satu surat dalam Al-Quran yang sangat populer di kalangan kita. Ini surat Yusuf ya. Surat Yusuf ini kalau secara tartib mushafi atau urutan dalam mushaf Al-Quran ini masuk urutan ke-12. Dia terletak setelah surat Hud dan sebelum surat Ar-Ra'd ya. Jumlah ayatnya ada 111 ayat dan masuk kategori surat Makkiyah karena memang dia turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ya, hampir sama dengan surat Hud ya, ketika wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidah Khadijah ya. Surat ini dimulai dengan penegasan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kemudian sebagaimana namanya, surat ini dinamakan surat Yusuf, yang jelas topik utamanya ini membahas, mengkaji tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam beserta ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam dan saudara-saudaranya. Nah, kisah Yusuf dan ayahnya Yakub alaihissalam ya, ini bisa menjadi munasabah, atau kalau kita sebut apa munasabah surat Yusuf dengan surat sebelumnya, yaitu surat Hud. Jadi kalau kita baca di sebelum penghujung surat Hud itu di 115 ayat 115, kita akan baca wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka bersabarlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, di situ ada kalimat sabar di surat Hud ya, sebelum penghujungnya. Sementara di surat Yusuf ini, kisah Yusuf dengan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam ini kisah yang betul-betul penuh kesabaran ya. Bagaimana Nabi Yusuf dijebak oleh saudara-saudaranya, kemudian dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diselamatkan oleh para kafilah yang sebenarnya nanti untuk dijual, kemudian dijadikan seperti pembantu lah. Setelah itu difitnah, dijebloskan penjara dan lain sebagainya. Ini betul-betul kisah haru yang penuh dengan kesabaran. Sementara Nabi Yakub alaihissalam itu ditinggalkan atau kehilangan anak yang disayangnya. Kita bisa membayangkan bagaimana kesabaran seorang ayah dengan anaknya. Maka nanti kisah ini di surat Yusuf itu kesabaran yang nyata, sehingga korelasi atau munasabah antara surat Hud dengan surat Yusuf ini sangat terlihat sekali gitu ya. Kisah Yusuf ini kalau kita baca dimulai dari ayat 4 ya, id qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Nanti berakhir di ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits ya. Jadi di 101. Dan itu kalau kita sebut sebagai happy endingnya ya. Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi, kemudian seorang penguasa juga. Sebagaimana yang sudah masyhur, Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah putra dari Nabi Yakub. Nabi Yakub putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak putra dari Nabi Ibrahim dari jalur Siti Sarah. Sementara kalau dari jalur Siti Hajar, nanti ada Nabi Ismail sampai ke bawah, ada Nabi tercinta kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Yakub alaihissalam, ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam ini, dia punya nama lain ya, selain Yakub, yaitu Israel. Jadi kalau kita sebut Israel itu pasti menuju kepada Nabi Yakub. Ini selaras dengan apa yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran di ayat 93
Allah sebut kullu ta'ami kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurat wal Injil. Jadi ada kalimat di situ illa ma harrama Israilu ala nafsi. Israil itu siapa? Itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub alaihissalam punya anak 12, putranya 12 ya. Dalam satu riwayat menyebutkan dari 4 istri, ada menyebutkan 3 istri ya. Tapi yang paling kuat memang dari 4 istri. Ada nama yang pertama ada Ruwaibil atau sering disebut Rawiyin, kemudian ada Syamun ya. Orang Ibrani menyebutnya Simon. Kemudian ada Yehuda, kemudian Levi atau sering kita sebut Lewi ya. Kemudian Zabalon atau Zeblon, kemudian Yesakir, kemudian ada Dan, kemudian Naftali, Jad, Ashirah, kemudian baru ada Nabi Yusuf, kemudian Bunyamin, itu 12. Nah, dari 12 ini sangat jelas sekali nanti nyambung dengan misalkan surat Al-Maidah di ayat 12 ketika Allah sebut walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atna minhum 12 naqiba. Ada kalimat wa ba'atna minhum 12 naqiba. Allah angkat 12 pemuka. Kenapa 12? Itu dari jalur Nabi Yakub, putra-putranya semua ya. Nanti punya anak itu semua diangkat dari 12 itu 12 pemuka. Dan 12 ini juga nanti kita kalau baca surat Al-Baqarah di ayat 60 misalkan wa idistasqa Musa liqaumihi ani faqul nadri bi'asaqal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Ada 12 mata air yang mungkin kalau yang pernah ke Mesir itu bisa melihat 12 mata air itu masih ada walaupun hanya beberapa saja yang masih mengeluarkan air. Nah, kenapa 12? Ya kembali lagi karena putra Nabi Yakub alaihissalam yang nanti Nabi Yakub sendiri namanya Israel, kemudian anak-anaknya disebut Bani Israel, ada pemukanya yang 12 ya. Nah, nanti ya dari anak yang ketiga ada nama Yahuda itu nanti lahir bangsa Yahudi gitu ya. Namanya Yehuda atau anak ketiga. Sekali lagi bahwa kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini kisah yang sudah populer. Jadi kita tidak akan membahas dari sisi kisahnya. Yang kita akan bahas adalah apa yang Allah sitir di ayat 111. 111 ini ayat yang paling akhir. Allah sebutkan laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Bahwa dalam kisah Yusuf ini ada ibroh. Ibroh itu mauidhah atau pelajaran. Ya, maka ada pelajaran bagi siapa? Bagi ulil albab, li ulil albab. Karena kisah yang Allah ketengahkan dalam Al-Quran, termasuk kisah Yusuf alaihissalam ini Allah sebutkan makan hadits yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadai. Jadi bukan berita atau kabar atau cerita dongeng yang dibuat-buat. Maka hadisan yuftara. Yuftara itu dari kalimat iftara yaftari. Kemudian menjadi fi'il majhul. Ya, fi'il mudhari majhul atau kita sebut kata kerja pasif ya. Yuftara, dibuat-buat. Jadi bukan dibuat-buat. Itu betul-betul kata Allah sendiri. Sehingga kita bisa ambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf sendiri atau kisah Yusuf sendiri itu memang hanya termaktub dalam surat ini. Dari awal Nabi Yusuf kecil sampai Nabi Yusuf wafat. Kalaupun nanti ada misalkan nama Yusuf terulang di surat Ghafir, itu hanya sepintas lalu. Ya. Sepintas lalu itu juga satu ayat. Kemudian ada sebelumnya di ayat berapa itu 84 itu juga menyebutkan wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Kemudian di bawahnya ada Yusuf ya. Jadi hanya dua kali disebut ya. Itu juga sepintas lalu saja. Sementara yang panjang lebar atau itnab itu di surat Yusuf, dari sejak Nabi Yusuf lahir kecil sampai Nabi Yusuf wafat. Nah, kembali apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil? Banyak sekali dari surat Yusuf ini atau kisah Yusuf ini.
Dan kita ambil beberapa saja. Pertama, bahwa kesabaran, ya, hikmah atau pelajarannya ini sabar. Sabar ini adalah kunci sukses kehidupan. Bagaimana seorang ayah yang kehilangan seorang anak, ya, bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun, ya. Kemudian juga Nabi Yusuf itu kesabarannya ekstra sekali. Anak kecil, kemudian dijebak oleh kakak-kakaknya, kemudian dijerumuskan ke dalam sumur. Setelah itu nanti ada yang menyelamatkan, tapi untuk dijual, ya, dijadikan budak atau dijadikan pembantu. Setelah itu, subhanallah, fitnah, beliau difitnah memperkosa, kemudian sebagainya, sampai nanti dimasukkan atau dijebloskan ke penjara. Itu kan butuh kesabaran ekstra. Coba anak kecil gitu ya. Jadi ini sekali lagi bagaimana kita menghidupkan, bukan menghidupkan kembali lah, artinya ekstra sabar gitu. Jadi ayat ini menggiring kita untuk punya kesabaran lebih, bahwa kita bersyukur dalam kondisi normal seperti ini. Sementara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf itu betul-betul diuji oleh Allah. Tapi di akhirnya itu kita lihat yang Allah janjikan di surat Hud itu, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan betul, pahalanya itu bukan hanya di akhirat, tapi di dunia juga terlihat bahwa Nabi Yakub nanti bertemu dengan anaknya Nabi Yusuf itu seperti bagaimana, sampai Nabi Yusuf di ayat 101 itu diangkat menjadi nabi, kemudian sebagai seorang penguasa Mesir juga. Dan itu buah daripada kesabaran dari seorang Yusuf dan Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian pelajaran yang kedua, ini yang harus diperhatikan, adalah bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita dengan perlakuan yang sama. Jadi jangan sampai ada kita menganak emaskan anak yang satu, sementara anak yang lain terbengkalai atau kita acuhkan. Nah ini mau tidak mau jadi peluang, ya, potensi apa? Melahirkan kecemburuan. Dari kecemburuan itu maka mengkristal kebencian. Dari kebencian itu nanti lahirlah pertengkaran atau perselisihan. Perselisihan ini nanti akan melahirkan rencana-rencana busuk, rencana jahat, rencana keji, yang mungkin bisa sampai berpotensi kepada pembunuhan. Dan ini kita bisa lihat dalam surat Yusuf ini, di kisah Yusuf, ya, di ayat 8, ketika mengatakan saudara-saudara Yusuf sampai begini, idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Ya, ada kalimat mereka mengatakan la Yusufu wa akhuhu, bahwa Yusuf dan saudaranya itu Bunyamin ahabbu ila abina. Ahabbu itu kan lebih dicintai. Lebih dicintai oleh siapa? Oleh bapak kita. Ila abina minna, daripada kita. Itu kan apakah betul kenyataan bahwa Nabi Yakub lebih mencintai, menganak emaskan, atau memang perasaan mereka saja? Tapi kan ini betul-betul terjadi, sehingga mengatakan ahabbu ila abina minna. Nah, jadi dari kecemburuan melahirkan kebencian, dari kebencian melahirkan perselisihan, kemudian merencanakan jelek. Kalaupun misalkan tidak saat itu ketika ada orang tuanya, bisa jadi itu menjadi bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Maka sekali lagi perlakukan anak-anak itu dengan sama gitu. Jangan sampai ada penganak emasan, ya. Itu sekali lagi terlihat dalam ayat 8, kemudian ayat 9-nya itu sampai uktulu Yusuf awitrahu arda yakhlulakum wajhu abikum, sampai bunuh aja. Yang satu bilang oh begini, oh bla bla, sampai akhirnya mereka sepakat untuk menjebloskannya ke dalam sumur gitu ya. Kemudian apalagi pelajaran yang bisa kita ambil? Ini pelajaran ketiga, bahwa rencana Allah, pertolongan Allah itu akan sampai kepada siapapun yang Allah kehendaki, walaupun tanpa ada perencanaan manusia yang disengaja, yang terstruktur, yang tersistematis lah gitu ya. Artinya bahwa kalau Allah sudah menghendaki, pertolongan Allah itu akan sampai. Maka kita juga diingatkan dengan satu firman-Nya, satu ayat dalam An-Nazi'at itu ada fal mudabbirati amro.
ada malaikat-malaikat yang nanti mengkoneksikan manusia ini bertemu dengan siapa. Itu kan kehendak Allah, ya. Lewat malaikat, nanti tangan-tangan manusia yang mungkin mereka tidak menyadari, jelas, ya. Dan itu terjadi kepada Nabi Yusuf. Dan ketika kita yakini bahwa itu semua berjalan sunatullah, selama kita sabar, kita on the track lah gitu, insya Allah, Allah juga akan menolong kita. Jadi rencana pertolongan Allah akan sampai kepada siapapun, ya, walaupun mungkin tanpa ada bantuan manusia, gitu. Tapi Allah akan mengatur semuanya, gitu. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, ya, bahwa pendidikan yang paling pertama dan paling utama itu adalah pendidikan iman, ya. Bagaimana kita menjadikan iman anak-anak kita, iman kita sendiri sekuat iman Nabi Yusuf, ya. Ini subhanallah. Nabi Yusuf itu kalau kita lihat dalam ayat 23 kemudian 24 itu digoda oleh wanita tercantik se-Mesir. Kalimatnya warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihud dhalimun. Seorang Yusuf itu digoda oleh wanita tercantik se-Mesir, ya. Kita tahu wanita atau perempuan-perempuan Mesir itu terkenal dengan kecantikannya, dan orang yang menggoda Yusuf ini wanita tercantik, perempuan tercantik di se-Mesir gitu. Bahkan dalam sejarah juga kita tahu bagaimana seorang Napoleon Bonaparte, ya, yang punya julukan The Lion of Europe, singa daratan Eropa, itu juga tunduk di bawah kakinya Cleopatra, ya, Ratu Mesir, ya. Dan Nabi Yusuf itu ketika digoda dijebak masuk kamar, kemudian kata-kata yang Allah sebutkan wa ghallaqatil abwab, kemudian pintu itu dikunci oleh Zulaikha, ya. Setelah dikunci wa qalat haytalak, kalau kita gambarkan itu subhanallah, wanita itu mengajak ke sini dengan suara yang merdu, suara yang manja. Itu bagaimana coba? Kalau seorang manusia biasa yang tanpa iman, itu Nabi Yusuf kuatnya minta ampun. Oh, kita mungkin mengatakan, oh, Nabi Yusuf tidak normal mungkin. Oh, kan Allah sebutkan di ayat lanjutannya walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, kita mungkin perdebatan tafsir banyak lah, tapi secara bahasa kan itu menunjukkan bahwa sebenarnya Nabi Yusuf juga punya naluri, punya hasrat, tapi laula ar-ra'a burhana rabbi, itu karena kekuatan iman. Maka pendidikan yang pertama, yang utama itu bagaimana kita menguatkan keimanan anak-anak kita, kekuatan iman kita. Sehingga dalam hal ini kita tahu bahwa memang banyak sekali fitnah, banyak sekali godaan. Ada godaan harta, ada godaan tahta, dan termasuk wanita. Ini juga sebagai fitnah. Sehingga kalau kita sebut tipu daya, dalam Al-Quran itu ada inna kaida syaitoni kana do'ifa, bahwa kaidah tipu daya asyaiton karena do'ifa, lemah, ya. Kalau kita ikhlas itu kan lemah. Sementara ketika menyebutkan tentang tipu daya wanita, Allah menyebutnya begini, inna kaidakunna azim, bahwa tipu daya kalian wanita-wanita itu azim, digambarnya azim. Bahkan itu kelak, ya, ke sabda Nabi bahwa orang yang kuat keimanan mereka termasuk orang yang masuk dalam 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, ya, yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan. Siapa? Ada imam adil dan sebagainya. Dan salah satunya adalah rajulun da'athu imra'atun dzata jamalin wa mansibin wa qala inni akhafullah. Seorang pemuda yang diajak melakukan hubungan intim oleh seorang wanita yang cantik, kemudian dia punya harta, kaya gitu. Tapi pemuda itu mengatakan apa? Wa qala inni akhafullah. Ini kekuatan iman yang luar biasa. Bahkan juga setelah berlalunya peristiwa itu, Nabi Yusuf juga subhanallah mendapatkan fitnah-fitnah lagi, sampai nanti Nabi Yusuf itu
apa namanya, menyatakan bahwa qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih.